Okay, so our main topic is done, but now we have a discussion topic, and I think we need to understand that people have different experiences when we talk with other people. Sometimes it's good, sometimes it's bad. But of course, if you want to be good, you have to go through the bad. So, I think the first question I want to ask to you guys is, oh my god, why communication is needed for our careers and lives in the future? I think Who wants to talk first? I think it's not just careers. I think from the day you were born until the day you will die, communication is always needed. But the question is, for our careers, well, communication is needed, because to say what you want to say to other people, Okay. you need communication. Yes. Of course sih. Yeah, because I think sometimes the difficult part is that, for example, in our class, if we don't we have every right to ask the teachers if we don't understand something, and I think sometimes because you are shy or because we are gengsi, we do not ask the question. Yep. Padahal we need to know. Okay, so anyone else? Yeah, communication is very important. Yeah, that's a fact ya. Yeah, that's Maksudnya, I think everyone can agree. Everyone can agree. Tapi kalau menurut gua, communication as in career and as in your personal life is basically a bit there's a sweet thin line there, ya kan? Mungkin kalau me personally, I am a very nyablak kind of person personally in my personal life and social life ya. But professionally, I am a very polite and very structured kind of person when it comes to communication skills. Itu penting banget tuh. Nah, karena let me switch to bahasa. Karena menurut gue tuh banyak orang yang nggak bisa bedain kapan waktunya profesional dan kapan waktunya lu bisa bercanda. Itu juga penting banget di lingkungan kerja gitu kan. Jadi gue aja kan sekarang juga kerja gitu ya bro. Kalau misalnya gue ngomong nih sama bos gue pasti ngomong dulu, Mas ini saya ngomong sebagai teman ya, Mas ini saya ngomong sebagai pegawai. Karena pasti apa yang gue sampaikan ke dia tuh pasti beda. Kan kadang dia nyodorin gue, nih Zan, ini artikelnya kenapa gini nih? Ya kan gue mana mungkin jawabnya kayak teman, oh iya ini jelek anjing gini-gini kan, mana mungkin, ya kan. Tapi kan ya kan emang gitu, lu nggak suka? Ya kan mana mungkin kan. Sama aja kayak kalau dia nunjukin cewek dari Tinder kan gue juga nggak bisa jawab profesional. Oh kalau menurut saya wanita ini. Jadi sesuai situasi aja lah ya. Itu penting banget Situasi sama kondisinya kayak gimana. Ya maksudnya terlebihnya sebenarnya bukan situasi, lebih ke ranahnya kan. Ini ranahnya profesional, ranahnya nyantai gitu, maksudnya ranah ya kasarnya nongkrong sama kerjaan lah gitu. Harus bisa bedain. Pisahin itu gimana caranya, itu dari pemilihan, bukan cuma pemilihan katanya doang yang berbeda kalau menurut gue, tapi in terms of topics of the communication itself gitu, that's very different thing in terms of tongkrongan style and professional. So what do you think, what experience that we had gone through when our communication skills weren't that fluent? Gue sih punya sih. Jadi, bentar. I will explain in bahasa. Gue sih punya pengalaman. Jadi waktu itu gue pernah ditunjuk jadi MC dadakan pas acara Christmas pas sekolah. Panik sih itu gue. Wah itu parah banget. Jadi di situ gue bener-bener nggak ada persiapan apa-apa. Gue baru datang ke sekolah, gue ditunjuk jadi MC. Di situ gue disuruh jelasin di depan 3 angkatan. Dan di situ gue angkatan paling baru. Ini SMP? SMA. Nah, dan gue belum kenal sama sekali kakak kelas gue. Jadi tiba-tiba nih gue ditunjuk. Nah di situ gue emang jarang komunikasi di depan orang banyak. Dan emang gue susah banget buat komunikasi di depan orang banyak karena gue masih kaku banget. Terus jadi di situ gue berusaha sepede mungkin, tapi bukan berarti so asik juga ya. Tapi gue berusaha, ini kan acara Christmas nih, gue harus asik juga dong, maksudnya kayak gue bikin harus formal juga kan. Iya, tapi harus asik, tapi harus formal, tapi harus bikin suasana itu jadi happy. Susah juga tuh. Dan di situ gue baru pertama kali tuh, jadi kayak wah gue sebisa mungkin deh buat apa ya namanya, buat ngembangin gue buat bicara di depan nih supaya bagus, supaya bisa bawa suasana tuh gimana. Jadi kayak
Itu pelajaran pertama gue banget sih menurut gue. Kalau dari gua, jadi once upon a time gitu ya, when Far away. yeah, far away In a in a galaxy mid bleak winter. Oh, gitu ya. Galaxy far away. Star Wars. Yeah. So when I was in junior high school, I think. SMP. Oh no. SD lah ya. SD. Itu Elementary. kalau lu ditunjuk jadi MC dadakan itu gue disuruh SD kelas 6 nih. Jadi graduation day gitu kan. Graduation day I was chosen on the spot as an stand up comedian. Ya. Oh, Susah sih itu. berat banget tuh ya. Ya, itu stand up Takut garing, comedy kan. takut garing. Iya, itu bukan cuma kita think about our communication styles lagi gitu kan, tapi kita I think about ini juga gitu kan. I think about my apa sih humor gitu kan. Iya. Humornya itu masuk apa enggak ini gitu. Ya karena ke- lu bercanda juga Iya. ada orang tua, ada Ya. gitu. Susahnya di situ tuh. Dan kalau zaman SD we do not joke about sexual stuff ya. Iya. Ya kan pas zaman SD gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya ada sih beberapa orang-orang yang udah SD udah joke about sexual stuff tapi kan itu kayak nggak lazim banget ya kayaknya kalau buat anak SD gitu ya. Nggak semuanya juga kan paham kayak gitu, orang tua Iya. juga nggak semua menerima gitu. Iya. Udah pasti nggak nerima sih. Dan jadinya I need to come up with Something out the spot yeah, gitu ya. with numerous jokes on the spot gitu kan. Jokesnya Beberapa apa jokes itu. jokesnya? Jokes, wah ya udah lupa Pak. Beberapa tahun lalu kan long time ago itu. Karena Galaxy Black Meat Iya. Winter bro. Iya. Dan tapi Sukses. puji Tuhannya gue bersyukur sukses sih, pecah sih, pada ketawa sih. Iya. Nah di situ lah gue dibilang sama orang, dari situ gue dibilang, oh lu lucu orangnya gitu, lu kocak orangnya lawak gitu. Dari situ baru. Jadi menurut gue, if I didn't take the chance to do a stand up comedy on the spot basically ya, without any preparation, itu kan kayak maksudnya itu stand up comedian yang profesional aja itu belum tentu Iya. bisa kayak gitu Pak. Wah susah. Susah Pak, Susah, itu susah. bikin ini dulu gitu kan. Bikin Yang topik. mungkin yang bisa cuman yang kayak selevel Raditya Dika dan kawan-kawannya gitu, Iya. yang bisa gitu kan. Itu susah banget dan ya gue ada fakta apa juga tapi ya at least orang ketawa itu udah Iya, something, heeh. it's something for me gitu kan when people laugh gitu kan. Karena emang humor tuh juga topik yang berat sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Iya. Kayak humor itu tuh menurut gue ada dua jenis. Humor yang benar-benar lu lucu atau humor yang lu lucu dengan menyinggung sekelompok Ya. orang gitu. Nah mayoritas orang-orang luar negeri menurut gue tuh gitu tuh, yang kayak ngehina orang Ya. luar gitu kan. Jadi kayak misalnya pakai stereotipikal yang oh orang Asia nggak bisa nyetir atau Ya. misalnya orang hitam makannya KFC pakai semangka. Kan, iya kan? Tapi bisa Iya gitu iya kan. iya benar. Iya. Jadi itu juga berat sih. Keren juga lu bisa stand up comedy Iya. SD. Stand up comedy gitu. Ditunjuk langsung lagi kan Iya. ya dadakan. Yang gue pelajarin itu kalau gue nggak ambil itu kesempatan, Mungkin beda banget itu ya. gue nggak bisa mungkin ya. Iya. Itu kan kayak mungkin kalau gue bilang kayak butterfly effect lah ya. Butterfly effect. Itu kayak kalau gua nggak ambil itu mungkin komunikasi skill gua, Iya. communication skills gua itu not as good as today sih. Iya. Pasti sih. Iya. Nah, kalau gue apa ya? Aduh, gue mungkin sebenarnya ada hubungan sama communication tapi mungkin rada melenceng dikit ya. Sebenarnya tadi lu interview tuh udah pengalaman juga kan? Iya. Pengalaman. Interview. Interview. Nah, ya itu salah satu pengalaman gue ya. Kalau misalnya lu gimana pengalaman? Ya paling presentasi SMP, SMA iya. gitu-gitu Iya. aja sih. Itu dong. Ya, nggak asik banget hidup Ya musik gue Sebenarnya nggak gue- bisa inget langsung aja. Ya, sebenarnya gue ada satu cerita sih yang gue Apa suka. tuh? Gak ada persiapan gue. Jadi tuh dulu kelas 8 SMP ya. Apa Gue ya? tuh dulu suka cewek A sama cewek B ya. Oh. Iya, Wah, suka. ini. Banyak nih Ini. ceweknya. Terus gue tuh bingung kan. Ah. Gue ngomong sama om gue. Om, gue suka nih cewek A sama cewek B. Kenapa lu suka dia? Jelasin dong gue. Iya, kalau cewek A tuh cantik, baik. Ini 8 SMP. 8 SMP. Kalau yang B, ceweknya ginilah, gue jelasin gitu kan. Dia bilang, Kenapa nih? Ada apa nih? "Nggak. Ya udah bro, daripada lu pusing, lu coba aja dua-duanya." Waduh. Ya udah dong, gue dengerin kan. Besoknya gue masuk sekolah. Nah salahnya nih, dua cewek ini tuh Ya. seangkatan sama gue kan. Beda kelas doang. Tapi kan lu kalau SMP ya lu nggak mikir lah, merem kayak gitu kan. Ya udah gue dengerin dong saran om gue. Pas lagi mau ke Jogja kan, lagi ada field trip sekolah.
gue deketin cewek A hari pertama, cewek B hari kedua, hari ketiga mereka kerja kelompok bareng. Terus? Ngomong, iya nih gue dideketin A, lah gue juga dideketin Azan. Anjing. Besoknya gue langsung dimusuhin satu angkatan, Pak. Hah? Serius gue. Beneran? Serius. Waduh. Itu yang di mana anjing? SMA Kalau itu mana? salah om lu sih. Ya, salam gue. Oh, ya, SMP. Tapi emang dia sebenarnya itu mungkin bisa ya kalau cara gue komunikasinya lebih baik gitu. Jadi mungkin emang kalau lu mau jadi fuckboy lu boleh asalkan skill komunikasi lu sama Komunikasi, ngumpetnya ya. bagus. Ya. Ini satu nih jago. Waduh. Buset. Cewek baik bener, Bos. Coba gue tuh kemarin kalau ngeliat Pras di line-nya tuh kayak anjing siapa aja di chatin nama. Ih, gila Enak lu. aja, enggak dong, Gila enggak kan, ada cewek. gua. Cewek sekelas kita tuh Yoi. itu kayak itu chatan sama Pras tuh semua cewek di kelas kita tuh satu-satu tuh. Iya. Waduh. Yang sleep call Enggak, 1 jam. Bohong guys. Itu bohong ya guys, itu bohong Sleep guys. call 1 jam terus yang mukanya kayak babayu anjing. Waduh, tapi ya itulah. Waduh. Makanya gue kayaknya sejak pengalaman gue jadi fuckboy gagal ya itu mungkin skill komunikasi gue juga lebih baik sih. Oh pastinya PD gue jadi hancur banget habis itu karena kan Iya, iya. dimusuhin satu angkatan gitu kan. Tapi dari situ gue jadi belajar oh ya mungkin emang gue caranya nggak gini gitu. Mungkin ada cara lebih halus lah gitu kan. Ya berarti kan dari situ ya kita bisa lihat nih, gak harus di karir aja kita komunikasi tuh Wah, benar-benar itu penting dibutuhkan. banget. Ya kayak ya tadi deh contohnya dia mau deketin 2 cewek aja komunikasinya kan harus bagus dulu nih. Iya. Kalau komunikasi jelek aja ya kayak dia gagal gitu kan ya. Iya. Jadi benar-benar komunikasi tuh dibutuhkan banget sih mulai dari kita kecil pun sebenarnya. Dari pengajaran orang tua kita ke kita pun Yep. itu sangat benar-benar yang kita telan pertama di otak tuh pasti dari orang tua sih. Ya gue gagal deketin tapi akhirnya gue tidak. Waduh. Yang penting Nggak kan emang tujuan. tujuan lu kan ke arah sana gitu. Iya. Kelas 8 pak. Iya. Nah, Nah. back to the topic kali ya. Ya. Nah, back to the topic kan Nah, tadi lu udah udah iya. jelasin ya. Ini how did we resolve our lack of skills in communication? Udah pada jelasin ya. Udah. Lu udah jelasin belum sih tadi? Ya udah kalau gua sih lebih sering banyak Ya, ngomong lebih di sering depan banyak. orang aja sih gitu. Oke. Yaudah artinya poin berikutnya aja langsung. How to improve your communication skills when you are introverted. Nah, orang kan kalau introverted kan biasanya mikirnya tuh kayak dia kaku ngomong atau misalnya kayak menyendiri. Overthink juga. Overthink. Nah, sebenarnya menurut gue sih mayoritas orang aja yang extrovert juga overthink juga sih sebenarnya. Jadi kalau gue sih secara pribadi mungkin gue bisa bilang gue orangnya cukup pede ya. Gue bisa bilang gue extrovert tapi Oh, jadi lu pede banget. ya Dengan kepedean lu. kepedean malah kadang. Tapi mending menurut gue konsep gue tuh mending kepedean daripada nggak pede sama sekali gue. Kalau itu kalau Kepedean. Oh, jelas. mending jelas. kepedean, mending pede aja dulu gitu kan. Iya sih. Tapi sebenarnya gue ngerasa sih sebenarnya deep down gue tuh seorang introvert dan ini Tai. serius gue demi. Jadi masalah kayak gini nih Mana ada introvert yang bisa dua cewek? Anjing. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak introvert gimana sih caranya bisa improve skillnya ya emang nggak mau lu harus paksa aja ngomong sama orang karena emang ya lu kalau mau belajar berenang lu kan harus ujung-ujungnya di kolam juga berenangnya atau nggak di ya ada air lah ya kan jadi emang ya cemplungin aja badan lu dulu terus nanti lu masalah gagal apa berhasil mah ntar. Gue setuju. Jadi Setuju. kalau menurut gue itu jadi abang gue introvert gitu kan. Oke. Introvertnya kayak mampus banget gitu. Maksudnya lu bayangin aja gua nih tapi 180 derajat lu bayangin aja. Nah, lu itu udah pokoknya parah banget gitu kan. Putih juga dia tapi. Apa? Putih. Maksudnya kok lu bawa warna kulit. Enggak kan 180 kata lu. Kan lu hitam. 180. Abis itu dia ganteng gitu. Enggak lu ganteng lah, Bro. Terus Kalau gue 2 cewek dia 4. 4, 6. Anjing. Ya pokoknya abang gue introvert mampus lah gitu. Yeah. Dan dia gimana caranya dia bisa ini expand dia punya communication skills itu dia tuh introvert. Oke. Mampus. Tapi komunikasinya tuh kayak skill komunikasi gua tuh kayak 1/15 dia mungkin. Oh iya? Iya. Kok bisa? Ngaco. Lu nggak kebayang kan? Lu kebayang nggak itu kayak Susah. itu kan that's very contradictive gitu kan. Iya, Kayak lu jadi gue lebih extrovert nih, abang gue lebih introvert, tapi skill komunikasinya malah kebalik gitu. Iya kan? Jadi kalau menurut gua introvert itu bukan dijadikan alasan untuk lu untuk nggak expand your communication skills sih. Itu ya emang bener ya komunikasi tuh penting banget. Dan abang gue itu cuma modal dia
setiap ada apapun gitu dia jadi ketua pelaksana gitu. Itu lu belajar komunikasi dari teamwork, itu lu belajar komunikasi banget. Communication itu menurut gua nggak cuma semata-mata lu dari public speaking misalkan, nggak semata-mata cuma dari lu lesson atau course di internet tentang komunikasi, lu baca buku tentang komunikasi, nggak semata-mata gitu, tapi lu bisa juga ambil itu dari kegiatan sehari-hari lu aja yang melibatkan komunikasi gitu. Maksudnya little small steps, tapi misalkan itu banyak, menurut gue itu akan jadi impact yang besar banget. Dan abang gue sekarang dia di Brawijaya, dia kemana-mana sekarang, dia kayak angkatan 20, dia angkatan 20. Artinya semester berapa tuh? Semester 6 ya? 6 ya? 6. Semester 6 dan dia kayak ya udah dia introvert mampus, dia nongkrongnya kagak men. Dia nongkrong aja kagak, tapi dia dikit-dikit kayak dia ketua OSIS SMP SMA. Wah, gokil. Mantap. Ya kan? Dia sekolahnya di sekolah kecil swasta, tapi itu dia 2 orang dari ratusan orang yang masuk negeri, 2 orang doang gitu. Dan dia itu kalau dia udah ngomong itu dia kayak seperti menggiring masanya gitu loh, kayak bener-bener dia tuh jadi lu introvert nih, pendiam nih yang kayak diem segala macam, baca buku, kerjanya baca buku, dia demen banget baca buku. Itulah baca buku juga salah satunya. Baca hentai. Ya hentai, abis itu kayak Waduh. sama cerita-cerita panas. Gangster. Dia baca buku segala macam, kesehariannya gitu. Diem aja. Tapi ketika namanya Michael. Michael, coba lu ke atas panggung gitu. Oh iya Pak. Selamat pagi semuanya. Saya gini segala macam. Dia bahasa tubuhnya sampai gini-gini Pak, sampai Wah, bahasa tubuh tuh juga penting banget tuh, Bro. Bahasa tubuh iya. penting banget parah. Karena bahasa tubuh tuh juga komunikasi nonverbal sih sebenarnya. Dengan lu kalau misalnya kayak kita presentasi ya. Sorry off topic dikit. Kalau misalnya lu lagi presentasi, terus lu kakinya gerak-gerak, badan lu gerak-gerak itu kelihatan kalau lu nggak pede. Iya. Nggak pede. Iya kan? Ya ini kayak gini nih. Gua mau contohin. Iseng banget jadi orang. Iya nih. Misalnya lu kayak ya jadi pada kesempatan hari ini saya Nah, iya kayak gitu. Iya. saya saya akan menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian tentang ini yang gitu kan gitu. Ya lu bisa nggak kayak gini kan? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah ide bisnis yang saya punya. Nah, gitu kan? Nah, jadi orang juga dengerin ide Iya, lu lebih serius iya, juga. lebih serius juga. Iya. Even gue pernah belajar men tentang cara membaca bahasa tubuh orang itu jujur apa enggak? How to read a person like a book nih pasti. Anjay. Enggak, pokoknya gue ambil dari internet lah. Oke. Cara membaca orang itu basic doang sih sebenarnya. Dari Jujur mata atau kan? enggak? Jujur atau enggak? Dari mata kan. Dari mata juga, tapi ini body language sih bener-bener tangan. Jadi kalau tangannya begini itu dia jujur tuh. Kalau tangannya begini dia jujur. Kalau tangannya gini tuh dia ada nutupin sesuatu. Maksudnya enggak literally begini ya, tapi Iya, tapi agak mengarah ke sini itu dia nutupin. Jadi gua tuh mau ngomong sama lu gini. Makanya lu kalau mau pitching misalkan sama calon investor biar lu dipercaya gitu ya lu. Jadi saya gini Pak, saya punya sebuah ciptaan, saya punya ini ide baru tentang bla 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 bla. Tangan lu tuh gini. Jadi kayak ya jadi saya lebih jangan gini jangan. Ya jadi saya gitu Pak. Saya pokoknya orangnya kan kalau Mungkin gitu kan kesannya kayak tertutup. kesannya kayak Ah, gitu iya, aja iya. gitu ya. Tapi jangan gini. Nah, Tapi jangan gini. Kan nggak kelihatan. Tapi kalau gini nggak apa-apa ya. Tuhan. Ya, lanjut. lanjut. Kalau lu gimana ya Bang? Kalau misalnya menurut lu gimana sih caranya introvert bisa latih skillnya? Ya sebenarnya tadi udah lu sebutin semua sih. Ya gimana juga gue bingung juga jelasinnya. Sebenarnya intinya sama aja kayak bukan jadi salah satu alasan aja sih intinya kayak gitu. Bener banget. Kayak nggak harus orang introvert itu kayak nggak komunikasinya baik tuh nggak juga sih sebenarnya. Iya. Banyak yang lebih baik dari kita yang ekstrovert bahkan cara ngomong mereka tuh komunikasinya. Jadi ya itulah nggak bisa dijadiin alasan juga sih sebenarnya. Iya, itu betul banget sih, Bro. Dan satu lagi lu ngomong. Ya, Ngomong dong. dari experience gue ya, gue dulu tuh kurang open lah orangnya. Dari SMP, kalau nggak salah SMP gue kurang open. Nah SMA gue mulai deket nih sama satu circle. Bisa sih kayaknya kalau lu mau improve skill komunikasi tuh lu coba nyari aja temen yang deket Ya. gitu. Ya, itu penting banget. Bikin circle deket aja dulu. Sama Nggak skill usah- lu juga yang komunikasinya bagus ya. Nah, Skill Iya, komunikasi bagus. nggak usah nyebar-nyebar banyak aja, nggak usah nyoba ngomong sama orang random gitu. Yang nyari sama teman itu lu ngobrol sering, gitu nanti lama-lama kelamaan lu bisa kayak ngobrol biasa aja gitu. Nanti pas lu nanya ke orang baru bisa lebih enak aja gitu lah. Ya. Kalau tambahan dari gua tadi introvert sama extrovert itu bukan gimana, itu bukan kan orang-orang tuh mikirnya kayak
kalau introverts sama extroverts itu dinilai cuma based on their communication skills gitu kan. Orang mikirnya kalau introvert itu ngomongnya bego, kalau kalau extrovert ngomongnya jago gitu kan. Malah enggak juga. Padahal kayak yang gue pelajarin itu sejatinya cuma sesimpel kalau extroverts itu bangun tidur dengan 0 koin dia mengumpulkan sampai 5 koin di sepanjang harinya. Tapi kalau introvert dia bangun tidur dengan 5 koin dia habiskan sepanjang harinya. Nah, itu betul banget tuh ibaratnya Kayak begitu. Keren tuh ibaratnya. Cuman kayak gitu aja sebenarnya basicnya introvert extrovert. Communication itu nothing to do with someone's personality gitu. Kalau menurut gua ya. Cuman ininya aja mungkin apa kalau extrovert itu punya the urge to communicate gitu kan kayak anjing gua harus ngomong gitu kan. Gua harus ngapain kayak gua harus kenal sama orang, gua harus energetic gitu kan. Kalau introvert mungkin lebih kayak diajak ngomong aja dulu gitu. Ya. Tapi dari situ wawasannya juga bisa membuat lu kaget. Benar-benar. Terus poin berikutnya apa nih? How to communicate well or formally when talking to higher ups. Ya, tadi udah ya sebenarnya. Sebenarnya tadi udah formal aja. Kayaknya kita bisa setuju kalau misalnya emang kalau kita ngomong sama orang lebih dewasa, karena kita juga punya budaya, misalnya kayak budaya Jawa aja gitu ya. Gue sebagai orang Jawa juga tuh. Lu Jawa ya? Gue Jawa bro. Oh sama gitu terus gitu. Tas Jawa. Kalau misalnya kita dalam budaya Jawa tuh ini menarik nih. Coba lanjut. Menarik nih. Ini kan kita tuh harus ngomong sama orang tua, apalagi kayak bapak kayak gitu. Karena kan bapak tuh di keluarga Jawa tuh dilihat sebagai apa ya? Kayak yang kastanya paling tinggi lah keluarga kan. Jadi lu tuh terkadang lu nggak bisa komunikasi baik dengan dia karena dia udah punya opini sendiri karena dia merasa emang kasta dia paling tinggi kan. Jadi tuh emang misalnya nih misalnya kita kalau ditegur sama bokap kita meskipun kita nggak salah gitu ya udah kita telan aja gitu. Itu menurut gue emang mungkin komunikasinya kurang sehat gitu ya. Mungkin komunikasinya juga kurang sehat gitu kan. Karena lu nggak bisa beropini jadinya. Tapi emang terkadang di Indonesia tuh masih ada kayak gitu dan menurut gue itu pun juga apply dalam dunia kerja. Karena gini Pak, gue tuh sekarang kerja kan, typewriter nih. Bos gue orang Jawa. Wah anjir, kan lu sebenarnya kalau kerja butuh komunikasi dong. Yap. Bos, ini gue nggak suka nih Mas. Kalau misalnya gue post IG ini, lu mendadak. Oh gue nggak bisa, gue harus gini. Ya kan gue kalau bantah, adanya gue dipecat dong. Yap. Jadi ya udah, gue solusi terbaiknya yang penting gue udah sampein apa yang gue mau. Kalau misalnya dia emang gak bisa terima atau dia nggak dengerin, itu pilihan dia. Tapi itu sih emang cara komunikasi yang baik dan bener di luar negeri dan di sini tuh menurut gue beda banget. Karena di luar lu tuh nggak ada apa tuh budaya atau culture yang narik lu gitu kan. Sedangkan kan lu di sini masih kental gitu. Azan bener. Itu gue. Enggak beda azan ya? Enggak azan kan? Oh iya azan beneran ya? Beneran ya? Oh iya. Azan maghrib. Beda banget ya. Aduh. Tuh, lu kalau bahasa Indonesia lu sejam ngomong juga kagak ngapa. Gak kerasa iya, kalau Inggris tuh aduh. Gua tuh kalau ini pas ngetik podcast sama temen gue tuh satu episode itu kan kita upload cuma 20 menit. Tapi itu ngetiknya tuh total ngetik tuh bisa sejam men. Sejam. Gua kan juga nyawanya kan sejam. Itu kayak sejam dari awal sampai akhir itu ngomong aja udah. Tapi yang diupload ujungnya cuma 20 menit karena kepanjangan kalau buat audiens itu kepanjangan sih. Jadi bosan. Tapi gue punya ide deh. Kayak misalnya kalau emang kita mau podcast aja nih. Ya. Kita sebenarnya gue mending podcast aja sih daripada kita kayak apa namanya? Poster atau gimana gitu. Ya jelas lah gua. Jadi mending kalau podcast gue ngeliat ininya aja. Jadi Value-nya tuh podcast jauh men ketimbang lu bikin infografis. Ya elah anjing infografis lu kerjaan ambil pakai koloran di rumah tidur. Ya elah anjing. Kalau podcast tuh kan lebih nyampein ke orang juga kan. Kita kan kayak ngomong sama teman juga misalnya. Dan nanti kita ngapain gua dong? Iya, kan enggak ada yang itu. Dan nanti kita wajib nanti ya next day lah berikutnya. Itu kita wajib dokumentasi perjalanan kita ke sini. Oh ya wajib banget. Kita lagi nunggu di sini, kita lagi main laptop. Lu bisa itu bargaining power lu ketika misalnya lu datang ke dosennya nih, Pak, Bapak yakin mau ngasih nilai saya sama orang lain nih, effort saya segini loh Pak. Nah, itu Iya. Saya keluar duit, saya keluar tenaga, saya keluar waktu pikiran. Nah, yang gue juga mikir tuh kalau emang kita podcast berikutnya kita mungkin topiknya tuh yang kayak gini-gini aja sih sebenarnya. Tapi ini kan masih umum banget nih. General banget. Ya, general banget kan. Nanti kita mungkin kayak bisa ngomongin introvert dan extrovert kayak lu tadi gitu kan. Iya. Itu kan lu tadi poinnya bagus juga tuh kayak gitu. Itu juga menurut gue bisa satu episode sendiri gitu. Iya. Nah makanya gue tuh sebenarnya gue takutnya gue banyak poin-poin atau argumen-argumen yang ada di otak gue yang bagus sebenarnya tapi gue keluarin sekarang. Harusnya itu kan dikip bisa jadi
Ya nggak multiple apa-apa sih. konten Nggak apa-apa gitu sih, kan. kita bisa jelasin lagi. Episode. Ntar pasti kedepannya juga ya gampang lah gitu. Iya. Tapi kan kita kan lihat dulu nih topik dari nih dosen tuh kayak gimana sih. Iya. Takutnya setiap itunya tuh beda topik gitu loh, makanya kita harus ngikutin itunya kan. Iya. Dan isunya adalah gini loh, kita tuh sebenarnya sejatinya, cuman ini nggak apa-apa ya, karena emang ya udahlah, karena kan pertama ini juga udah menurut gue ini udah bagus banget untuk. Ini abis ini bentar, sorry motong. Abis ini berarti kita tinggal selesain aja ngomong penutupan aja abis itu. Yes. Udah lewat. Rasain dulu dia, tadi lu ngomong apa? Ayo lu lupa. Ngomongin budaya kerja orang Jawa sama Nah, lu kelarin itu dulu baru. Baru abis itu penutupnya langsung. Iya, karena tadi gue potong pas lu lagi jelasin itu. Paling nanti gue itu aja sih, kalau gue udah ngomong juga kan ke dosennya kalau itu emang gue nggak lancar Inggris kan, kata dia sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nanti kan gue ngomong lagi nih, Iya. Pak, podcast saya kan emang karena saya emang gak terlalu lancar Inggris, daripada saya jadi kepatah-patah kan, daripada jadi pesan yang nggak tersampaikan, gue bilang saya masih jelasin jadi bahasa Indonesia tapi bakal dijelasin dulu, I will explain with bahasa gitu-gitu. Nanti gue jelasin ke dosennya, tapi waktu itu gue udah ngomong sih. ya, harusnya aman sih. Kan yang Aman penting aja ada sih. komunikasi aja antara lu sama dosen. Enggak, karena gue kalau jadi dosennya juga kalau misalkan podcastnya campur-campur bahasa Indonesia terus di akhir-akhirnya malah aku malah banyak bahasa Indonesia daripada bahasa Inggrisnya, tapi isinya punya value, menurut gue mah Ya, fine-fine aja anjing. Asal ya yang itu yang penting value-nya kan. Kan matkul kan business communication bukan English, Iya. bukan IELTS proficiency kan. Jreng, Kalau bilang dulu, IELTS Jreng. 3 menit Apa? lagi bro. Bilang lagi tuh. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Udah kita lanjut deh. Lanjut dulu. Oke. Oke, udah kelar azan. Gimana Jan tadi? Nah, Saya mana, Jan? so lagi anjing. So Sally can't wait. beda. Jadi ya menurut gue gitu sih. Kalau misalnya emang budaya kerja di luar dan budaya kerja di sini kan beda banget. Tapi itu gimana caranya kita bisa menerima situasi dan gimana caranya kita bisa komunikasi dengan baik dan benar. Asalkan kita udah berusaha untuk menyampaikan pesan kita dan asalkan kita udah ya itu menyampaikan pesan. Kalau mereka mau terima apa enggak sih itu beda urusan. Yang penting kita udah nyoba gitu. Iya. Artinya kan yang paling penting Apalagi kalau sama bos ya. ya itu dia Pak. Apalagi kan kalau kita di lingkungan kerja kita tuh harus ada komunikasi yang baik dan benar gitu ya. Dimana Ya. pegawai ngerti bos dan bos ngerti pegawai gitu. Jadi Ya. ya at the end of the day kita kerja untuk nyampe target kan. Itu nyampe target. Ya. Dan uang sih pasti. Oh jelas. Jelas dong itu Dan dong. ya, dan ingat juga gitu kan bos lu yang ngebayar lu jadi ya. Iya, itu Kat- dia nggak dia- boleh kurang iya. ajar. Iya. Dia ngomong apa juga lu kerjain aja lu Telanin kan. aja, telanin aja. Iya. Ya mungkin itu ya. Kalau yang gue dapat sih kesimpulannya lebih ke komunikasi itu very very important, terutama di dunia kayak karir kita gitu kan, gimana caranya kita expand our career path dan kita bisa expand professionalism kita gitu kan. Dan menurut gua komunikasi itu adalah skill basic yang sebenarnya bisa dilatih, bisa di-train gitu. Iya, mau Bisa lu introvert atau ya, extrovert ya. Ya. nggak terlepas dari background lu apapun gitu kan, mau suku lu apa, mau lu orangnya kayak gimana, lu orangnya A, orang B, mau orang ganteng, orang jelek gitu kan, itu bisa di-expand. Dan juga kalau ini kan topiknya kan sebenarnya kita nih tentang communications importance in relation to the changing nature of employment gitu kan. Employment kan sekarang lebih ke arah ini ya, lebih ke arah menilainya based on data gitu, apa yang mereka lihat. Jadi ya menurut gua communication itu adalah salah satunya aspek yang bisa membawa value lu gitu. Ya mungkin itu aja. Itu aja kali untuk hari ini. Iya. Oke guys, jadi Oke. thank you for watching this episode and Yeah. we will see you next time. See you next Bye time. guys. Bye bye.